Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hananta Sofiardi dari kelompok 15 dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang problem solving, yaitu eksperimen pencabutan kartu. Ini adalah anggota-anggota yang lain yang nanti akan menjelaskan beberapa perihal dalam presentasi ini di berikutnya setelah saya. Yang pertama ada kata pengantar dulu, diawali dari puji syukur yang diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, sehingga makalah yang tugas satu lagi itu dapat tersusun sampai dengan selesai dengan topik eksperimen pencabutan kartu pada mata kuliah teori peluang. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu bab yang satu itu pendahuluan terlebih dahulu, yang dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah. Latar belakang eksperimen ini berasal dari kebutuhan untuk memodelkan situasi di mana hasilnya tidak pasti atau acak. Kalau dalam kehidupan hari-hari, banyak situasi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep probabilitas. Bisa diambil contoh yaitu perjudian. Kalau yang akan dijelaskan dalam presentasi ini yaitu pencabutan kartu. Dan ada lagi yang lain bisa seperti percampuran warna ataupun pelemparan dadu dan lain-lainnya, masih banyak lagi dalam keseharian. Oleh karena itu, eksperimen pencabutan kartu memberikan landasan yang baik untuk memahami cara mengukur, menghitung, dan memprediksi peluang hasil acak. Perihal ini bisa dibilang baik untuk memahami cara mengukur, menghitung, dan memprediksi peluang, karena apa yang akan dicari dalam perihal ini tuh ada di dalam sebuah grup. Tetapi di dalam sebuah grup itu tidak hanya ada satu benda ataupun misal kalau kartu itu banyak, dan itu dari satu grup kartu ini pun itu ada terbagi jadi 4 grup lagi, dari skop, keriting, hati, dan wajik. Dan dari 4 grup tersebut pun ada berakar lagi, ada kartu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jack, Queen, King. Jadi masih tergrup lagi, dan itu yang membuat peluang kita lebih luas dan banyak. Lalu di rumusan masalah ada yang bisa kita tarik dari perihal ini, yaitu bagaimana eksperimen pencabutan kartu dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep dasar teori peluang. Lalu ada bagaimana ruang sampel dan kejadian terkait dengan eksperimen pencabutan kartu, dan bagaimana mereka dapat membantu kita menghitung peluang hasil acak. Lalu berikutnya ada bagaimana kita dapat menghitung peluang kejadian tertentu, seperti kemungkinan mengambil kartu dengan nilai tertentu atau jenis kartu tertentu dalam eksperimen pencabutan kartu. Dan yang terakhir, ada bagaimana eksperimen pencabutan kartu dapat diterapkan dalam situasi praktis seperti permainan kartu atau perencanaan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan lebih baik. Lalu berikutnya ada tujuan eksperimen. Nah, dari eksperimen yang sudah kita coba lalu dibuat sebuah makalah, itu pasti punya tujuannya. Yang pertama itu untuk mengilustrasikan konsep peluang. Jadi bisa menjelaskan kayak peluang itu apa sih dan bagaimana kita memahami peluang. Bisa dilihat di presentasi ini. Mengilustrasikan konsep peluang itu, eksperimen ini bertujuan untuk membantu individu memahami konsep dasar peluang, termasuk ruang sampel, kejadian, dan peluang, dengan menggunakan situasi praktis seperti pencabutan kartu. Dan masih banyak cara lain untuk memahami konsep peluang ini. Dari yang tadi sudah saya sebut, bisa dari pencampuran warna, ataupun dari pelemparan dadu, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada mempelajari distribusi peluang. Eksperimen ini bertujuan untuk memungkinkan pemahaman tentang bagaimana peluang berbeda hasil pencabutan kartu dapat dihitung dan dianalisis, membantu individu mengidentifikasi probabilitas sebagai hasil. Jadi dalam peluang ini jawabannya tidak mutlak hanya satu jawaban, tapi bisa berbagai macam jawaban yang keluar dari hasil peluang tersebut. Lalu ada mengasah kemampuan perhitungan.
Melalui eksperimen ini tujuannya itu ada juga untuk melatih individu dalam menghitung peluang dengan tepat dan mempraktikkan keterampilan matematika dasar terkait probabilitas. Hal ini bisa dijadikan salah satu tujuan eksperimen karena yang dimaksud dari perhitungan itu probabilitas itu terjadi tidak hanya satu melainkan banyak, dan dari setiap banyak jawaban itu bisa mengeluarkan jawaban-jawaban yang berbeda, dan dari setiap jawaban yang berbeda bisa kita sambung-sambungkan dengan jawaban yang lain, yaitu bisa melatih kita untuk menghitung sebuah peluang dan keterampilan matematika dasar. Lalu ada mengaplikasikan konsep dalam konteks praktis. Eksperimen ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep peluang dalam teori peluang dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari seperti permainan kartu, perjudian, dan pengambilan keputusan. Seperti yang tadi dibilang bahwa peluang ini sangat luas dan masih banyak perihal yang kita bisa lakukan untuk mencari peluang. Lalu ada memahami keterkaitan konsep. Eksperimen ini membantu individu memahami bagaimana konsep peluang terkait erat dengan konsep matematika lainnya seperti permutasi, kombinasi, dan statistik, serta bagaimana mereka dapat digunakan dalam analisis situasi beresiko. Lalu ada mendorong pemikiran kritis. Eksperimen pencabutan kartu juga bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis dan kemampuan individu untuk mengevaluasi probabilitas dalam berbagai konteks dan membuat keputusan yang informasional. Untuk bab 2 berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Dwi Cahyo Zulkarnain dan dengan NIM 1303223164. Di bab 2 ini dengan judul eksperimen pencabutan kartu. Definisikan pencabutan kartu. Eksperimen pencabutan kartu adalah metode di mana kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu, seperti setumpuk kartu poker standar. Hasilnya dapat bervariasi dan tujuannya adalah untuk menganalisis probabilitas berbagai hasil, seperti nilai atau jenis kartu yang akan ditarik berdasarkan konsep probabilitas dalam teori peluang. Eksperimen ini membantu memahami situasi acak dan konsep peluang melalui contoh konkret. Dan yang selanjutnya, definisikan ruang sampel dari pencabutan kartu. Ruang sampel dalam pencabutan kartu adalah kumpulan semua kemungkinan hasil yang memungkinkan saat Anda mencabut satu kartu dari setumpuk kartu. Ini mencakup semua 52 kartu dalam setumpuk kartu poker dan setiap kartu adalah elemen dari ruang sampel. Dalam ruang sampel ini, setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk muncul saat mencabut kartu secara acak. Ruang sampel digunakan sebagai dasar perhitungan peluang berbagai hasil dalam pencabutan kartu. Dan selanjutnya adalah peristiwa dan kaitan berdasarkan ruang contoh dan peristiwa. Dalam teori peluang, pencabutan kartu adalah eksperimen klasik yang menggambarkan hubungan antara ruang sampel dan peristiwa. Ruang sampel berisi semua kemungkinan kartu dalam setumpuk 52 kartu dalam kartu poker standar. Sementara peristiwa adalah subset ruang sampel yang menggambarkan hasil yang ingin diamati, seperti mendapatkan kartu hati atau mendapatkan kartu dengan nilai genap. Kaitan antara keduanya adalah bahwa peristiwa adalah subhimpunan ruang sampel dan peluang peristiwa dihitung dengan membandingkan jumlah elemen peristiwa dengan jumlah elemen ruang sampel. Ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas hasil pencabutan kartu yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2.4.2.4 yaitu nilai peluang dari pencabutan kartu. Untuk menghitung nilai peluang dari pencabutan kartu dalam teori peluang, Anda perlu memahami konsep dasar peluang dan menerapkan perhitungan yang sesuai. Peluang atau probability adalah ukuran matematis yang mengukur sejauh mana suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai antara 0 hingga 1 dalam konteks pencabutan kartu, peluangnya dapat dihitung dengan memperhatikan atau membandingkan jumlah hasil yang sesuai dengan peristiwa terhadap jumlah total hasil dalam ruang sampel. Berikut adalah contohnya.
Yang pertama tuh contoh peluang mendapatkan kartu as. Peluang mendapatkan kartu as bisa menggunakan rumus jumlah kartu as dibagi jumlah total kartu. Misalnya jumlah kartu asnya itu 4 dan jumlah total kartu dari kartu as itu ada 52. Jadi peluangnya adalah 1/13. Ini adalah contoh perhitungan peluang pencabutan kartu. Berikutnya saya akan menjelaskan poin 2.5 definisi perubahan acak yang diterapkan. Dalam konteks pencabutan kartu, perubahan acak adalah variabel yang menggambarkan hasil dari eksperimen pencabutan kartu. Setiap kartu memiliki karakteristik tertentu. Contohnya kartu poker, seperti jenis hati, skop, wajah, dan lain-lain. Perubahan acak dapat mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan karakteristik kartu. Dan nilainya tergantung pada jenis kartu secara acak. Contoh perubahan acak dalam pencabutan kartu adalah sebagai berikut. Perubahan acak X yang menggambarkan nilai kartu. Perubahan acak ini dapat mengambil nilai-nilai dari 2 hingga ace atau 1 hingga 11 tergantung pada aturan permainan yang dimainkan. Nilainya tergantung pada kartu yang ditarik. Berikutnya ada perubahan acak Y. Yang menggambarkan jenis kartu ini adalah perubahan acak ini dapat mengambil nilai-nilai seperti hati, skop, wajah, dan seterusnya, mewakili jenis kartu yang ditarik. Dengan menggunakan perubahan acak, Anda dapat menggambarkan berbagai peristiwa dan probabilitas yang terkait dengan mencabut kartu. Misalnya, Anda dapat menghitung probabilitas mendapatkan kartu dengan nilai tertentu atau probabilitas mendapatkan kartu dengan jenis tertentu. Berikutnya, saya akan menjelaskan poin 2.6. Fungsi peluang dan fungsi distribusi. Yang pertama adalah fungsi peluang. Fungsi peluang adalah metode matematis yang menghubungkan probabilitas dengan hasil tertentu dalam eksperimen seperti mencabut kartu yang sudah tadi dijelaskan. Fungsi distribusi adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana probabilitas terdistribusi. Di antaranya berbagai nilai perubahan acak dalam eksperimen, membantu dalam pemahaman peluang hasil tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan penutup. Poin 3.1, kesimpulan. Pencabutan kartu melibatkan eksperimen acak, di mana hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil mungkin dalam eksperimen pencabutan kartu. Sementara, peristiwa adalah subtes dari ruang sampel yang menggambarkan hasil yang ingin dihitung peluangnya. Berikutnya, peluang. Peluang adalah ukuran matematis yang mengukur sejauh mana peristiwa atau hasil tertentu akan terjadi dan berkisar antara 0 atau tidak mungkin hingga 1 yang pasti terjadi. Perubahan acak adalah variabel yang menggambarkan hasil eksperimen dan menggantikannya dengan probabilitas. Dalam pencabutan kartu, perubahan acak dapat mewakili nilai atau jenis kartu yang ditarik. Berikutnya fungsi peluang. Berikutnya adalah perubahan acak. Perubahan acak adalah variabel yang menggambarkan hasil eksperimen dan menggantikannya dengan probabilitas. Dalam pencabutan kartu, perubahan acak dapat mewakili nilai atau jenis kartu yang ditarik. Fungsi peluang adalah fungsi yang menggabungkan nilai probabilitas dengan berbagai peristiwa yang mungkin terjadi dalam eksperimen. Fungsi distribusi adalah fungsi yang menggambarkan peluang distribusi seluruh nilai yang mungkin dari perubahan acak dalam eksperimen. Yang terakhir, dalam hal pencabutan kartu, semua konsep ini digunakan untuk menghitung dan memahami probabilitas berbagai hasil dan membantu dalam analisis situasi yang melibatkan ketidakpastian. Sekian presentasi dari kelompok 15 tentang eksperimen pencabutan kartu mata kuliah pengantar teori peluang.
Jika ada kesalahan kata dan segala kekurangan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan harus tetap belajar. Terima kasih. Terima kasih.